Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik aja. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. BTW Mbak, kok suaranya agak gini? Iya, karena pilku nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu kenapa. Kita aku wis mentek. Apa kuwi jenenge? Aku pengen ngomong apa jal tromol. Apa namanya yang obat warna-warni itu? Rinos. Ya ampun, tromol tekan di goblok. Biasa pakai di tramadol ya. Tramadol apaan? Fly me to the moon. Ndak ya. Aku udah habis itu semplak tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita sabarin aja. Tetap banyakin minum air putih ya. Jadi aku kalau ngomong agak banyak kecepetan gitu tuh ngap udahan. Enggak, bukan COVID ya, tenang. Aku sudah rapid ya, negatif terus alhamdulillah ya. Semoga kalian pokoknya di sana baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, air hangat kalau perlu, jangan kebanyakan es nanti pilek ya kan, nanti batuk. Ojo kakean jajan es, jajan yang itu. Hari ini kita reaction TikTok lagi. Karena manusia ini uploadnya di TikTok. Aku nggak tahu ya dia punya Instagram apa enggak. Yang jelas ini cewek. Aku tuh nggak, jujur tidak mengkepoin dia dari lama. Kayak videonya tiba-tiba nyelusup di timeline. Ya, yang biasanya timelineku tuh isinya itu. Ya, kalian nggak perlu tahu apa, tapi itu membahagiakan, menyenangkan. Ada pengetahuan baru, habit baru. Tiba-tiba dia nyempil di situ. Ya, kontennya waktu itu yang tak lihat tuh nasi goreng harga ratusan juta pokoknya. Berapa? 400 juta. Wah, gendeng gue segone naneme neng ora neng tanah ya, neng emas. Segone nanem neng emas, ngene ana cabene. Rak paham gue, aku 400 juta dadak tuku gerobak sik. Nah, kita akan react videonya manusia itu ya. Aku enggak pengen nyebut namanya, tapi kita panggil aja Cik Sis. Karena nama aslinya Sis Kakul. Sama aja kesebut goblok. Ya itulah, aku tuh susah gitu ya kalau kayak YouTuber lain yang ya maksudnya tuh ini kayak nggak to the point gitu ya. Namanya Sis Kakol ya, di dunia ini Sis Kakol banyak, nggak cuman kamu doang, Ci. Ya tapi itu yang tak maksud. Kita react dulu videonya. Video yang pertama. Nasi goreng 400 juta cek. Hari ini aku senang sekali karena aku beli gerobak nasi goreng. Adikku jadi pembeli pertamaku. Aku bilang ke adikku bayar si kerasnya. Dia kasih aku 200 juta. Aku taruh uangnya di gerobak nasi gorengku. Setelah itu aku langsung masak nasi gorengnya. Mari kita buat nasi gorengnya. Pertama goreng telur. Adikku minta pedas, jadi aku kasih sambal yang banyak. Masukin bumbu nasi goreng dan sosis karena adikku suka sosis. Masukin juga nasi dan sayur agar sehat. Masukin juga bumbu lainnya dan aduk hingga tercampur rata. Nasi goreng pun jadi. Aku taruh di piring dan aku beri kerupuk, bawang goreng dan acar agar seperti nasi goreng tek-tek. Adikku suka sekali, jadi dia beli 1 porsi lagi. Dia kasih aku 2 juta lagi, dan aku taruh lagi di gerobak nasi gorengku. Aku langsung pindahin 1 porsi lagi untuk adikku. Nasi goreng ini buatnya gampang sekali, namun rasanya sangat enak. Adikku suka sekali nasi gorengnya. Kalian juga bisa coba bikin di rumah, selamat mencoba. Untung mamaku tuh kayaknya nggak nonton TikTok ya. Teko sego goreng 200 juta goblok. Lanjut. Masih Review durian Musang King 10 juta. Hari ini aku beli durian Musang King lagi. Satu durian ini 3,6 juta di Lunch Market. Dan biasanya durian ini dimakan langsung. Tapi kali ini aku masak lumpia durian pakai durian Musang King ini. Caranya gampang banget. Pertama aku buka semua 3 duriannya dan aku ambil dagingnya aja dan taruh di kulit lumpia instan. Setelah itu kalian lipat kulit lumpianya dan rekatin pakai telur kocok dan kalian goreng. Goreng lumpianya aku pakai wajan yang lengket steam cookware dan sutil steam cookware. Setelah jadi, aku kasih susu kental manis coklat dan manis coklat. Pecinta durian harus banget cobain resep ini. Kalian bisa pakai durian apa aja. Mari kita coba. Dan ternyata lumpianya garing banget. Rasanya enak dan durian Musang King-nya creamy, cocok banget dengan kulit lumpia yang garing. Selamat mencoba. kuwi wet durian itu kon dia. Durian 10 juta. Satunya 3,6, Hah? Mbok emplok dadi podo-podo tai dadine ya. Lanjut. Review hewan laut 10 juta. Hari ini aku beli hewan laut dari Hokkaido, Jepang. Namanya uni atau sea urchins. Aku akan masak jadi 3 masakan. Uni ada beberapa tipe dan di Indonesia juga ada uni. Namun yang aku beli untuk masak hari ini uni Hokkaido. Pertama, aku masak beras sushi.
Aku pakai rice cooker Mito. Setelah matang, aku tambahkan cuka sushi, garam, dashi, dan gula. Pertama, aku bikin gunkan. Bentuknya seperti kapal. Aku kasih wasabi asli. Ini tanaman wasabi yang diparut. Terus aku kasih uni di atasnya. Biar cantik, aku tambahin emas yang bisa dimakan. Uni rasanya creamy dan unik, tidak amis sama sekali. Pertama, aku kasih adikku. Adikku suka banget. Berikutnya aku bikin unidon. Pertama, siapkan mangkuk isi nasi dan tambahkan uni, wasabi, dan kecap asin. Uni Hokkaido ini warnanya cantik banget. Kuning sekali. Wasabi asli rasanya tidak begitu menyengat, jadi bisa dimakan banyak. Sekarang mari kita coba. Uninya Yang pas ini aku banget nggak dengan suka nasi sushi yang sedikit nontonnya. lengket. Sekarang aku Warnanya bikin temaki kuning sushi. sekali, Bikin kayak sushi and tai. roll dan tambahkan Nggak uni di atasnya. suka. Simple tapi enak Lanjut sekali. ya. Sekarang kalian tahu Rada cara buat gila bikin sushi. aku. Selamat mencoba. Hari ini aku dan adikku lagi atur lemari sepatu kita. Banyak banget yang harus diberesin. Wah. Terus pas kita lagi angkat boneka beruang aku ketemu celengan aku dari aku kecil. Aku kaget banget karena ini udah lama banget. Aku coba tekan pinnya, tapi baterainya udah habis. Terus aku coba inget-inget, aku taruh kuncinya di mana. Terus aku ingat aku taruh di kamar dan aku sembunyiin di dalam boneka aku. Aku langsung ambil kuncinya dan coba buka. Mari kita coba. Dan setelah diputar akhirnya bisa kebuka. Aku seneng banget karena pas dibuka ada HP lama aku guys. Aku langsung keluarin uang di dalamnya untuk ambil HP lama aku. Ini HP merek Vertu buatan Inggris yang papa mamaku beliin untuk aku dan adikku. Aku kangen banget. Imut banget kan? Ada warna merah dan hitam. Aku juga ketemu tiket dan gelang dan kertas isi impian aku. Terus aku bawa mesin penghitung uang punya aku untuk menghitung uang hasil aku tabung pas aku kecil. Dari kecil aku selalu menabung. Menabung itu penting sekali karena uang hasil tabungan kita akan berguna sekali di masa depan. Papa mamaku selalu ajarin kita untuk rajin menabung. Awalnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Kalian juga harus rajin menabung ya. Selamat mencoba. Aku yo nabung kok. Ning kok entek terus ngopo ya? Bunyi celoma. Buat gaji tim. Kok beda ya? Prinsip menabungnya kok beda ya? Apa aku harus nabungnya di brankas celengan kali ya? Yang harus sampai lupa pinnya. Lanjut. Woi. Apa nih? Kalau kalian lihat video ini sebenarnya video pertama kalinya dia di TikTok. Apa? Ngas. Oke, polanya sudah ketebak ya, Cing. Obah kerja goblok. Polanya sudah ketebak. Masih ada lagi. Ini video lamanya dia di awal-awal. Oke. Iya. Si goblok. Goblok kamu ngapain? Apa? Ngas. Kucingnya dulu goblok. Lah itu cuma ditutupin bantal doang. Kayak nggak pakai celana. Obah. Video ini tuh tayangnya di bulan puasa ya guys. Jadi aku meminimalisir miso, ngomong kasar, ngomong saru tuh aku minim. Ya pokoknya tak lakukan sebisaku ya biar gak miso gitu ya. Tapi yang ini tuh pertama, manusia di dunia ini tuh banyak, punya pola pikir macam-macam. Merealisasikan apa yang dia mau itu macam-macam. Mbak kalau nggak suka ya nggak usah dilihat. Aku tuh loh nggak ngelihat. Gara-gara kalian semua ngeliat, nge-share, komen, dia masuk di timelineku, padahal timelineku udah tak bikin. Isinya cogan semua. Isinya cewek skincare, tapi kadang aku gak begitu suka skincare. Isinya cowok joget-joget, isinya outfit yang bagus, yang aku suka, yang akhirnya tak adaptasi sekarang. Sekarang aku lebih banyak beli bucket hat, yang kayak gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Yang terus akhirnya menginspirasi aku untuk bergerak di kehidupan nyata. Nah kalau ini tuh mau bergerak guys, jalan buntu, ya kan? Ini tiba-tiba nyempil, makanya aku pengen bikin reactionnya. Jadi kakak beradik ini, Cik Sis sama adiknya ini, itu udah viral banget. Ya, aku udah beberapa banyak goblok. Astagfirullah. Dari tadi
tadi aku ngomong itu tolong disensor ya. Jadi aku baca artikelnya mereka, jadi ada orang yang bikin artikel kalau caranya si Mbak Sis dan adiknya ini untuk mempromosikan sesuatu atau menarik perhatian penonton itu unik. Artikelnya tuh aku lupa artikel yang mana, tapi aku pernah baca kalau belum ada orang yang nge-react. Cuman udah banyak yang komen, akun-akun centang biru di TikTok tuh udah banyak banget yang komen di akunnya mereka. Ya komen-komenannya apa bisa kalian lihat sendiri. Kalau ngomongin tentang pamer kekayaan, saldo ATM, beli mobil baru, beli rumah baru, duit segepok, itu adalah isu yang sensitif di Indonesia. Tapi itu yang menarik. Orang-orang suka ngelihat itu gitu loh, ngelihat kekayaan ya kan, ngelihat saldo ATM dulu juga sempat viral, beli-beli barang mewah, nunjukin rumahnya mewah dan lain-lain, itu tuh disukai masyarakat Indonesia. Cuman yang lalu-lalu mungkin kita lihat kayak cuman nunjukin saldo ATM atau mungkin beli barang mewah. Ternyata lama-kelamaan itu terbongkar kalau ternyata ada persewaan barang mewah, persewaan tas Hermes dan sebagainya. Aku nggak tahu itu pronounce-nya gimana ya, gak paham aku. Ya ini sensitif tapi seru untuk dibahas. Tapi dari videonya Cik Sis ini itu menunjukkan sekali yang namanya kesenjangan sosial ya. Kue meh mangan sego goreng wae ndak ada effort tuku gerobake. Masak dewe ya toh kan duitmu akeh astagfirullah, duitmu kan akeh Ci ya 200 juta lho. Kuwi nek mbok tukoke sego goreng kabeh iso mangani sak kampung ya kan. Iki ndak ada tuku gerobake, bar kuwi gerobake mbuh kuwi tuku apa nyileh, bar kuwi gerobake nganggur, mesti ra mungkin kuwi dodolan ya kan. Ini kesenjangan sosial yang luar biasa. Biasanya banyak orang yang biasanya orang sugih tenanan tuh tahu yang punya jarum mangane neng tahu pong. Santai dewean. Anda tahu hartanya berapa? Tak terhitung ya di mana-mana. Entah yang kelihatan dan nggak kelihatan. Mangane neng tahu pong santai, go ke meja katakan pendek mangan. Ya dia kalau mau makan tahu pong nggak harus beli restoran tahu pong. Tadi kita ngomongin tentang kesenjangan sosial gitu ya. Kesenjangan sosial bikin orang cemburu, bikin orang iri. Mungkin hal ini dirasakan sama orang tuanya Cik Sis. Karena melihat anaknya tiba-tiba, aku nggak tahu ya itu orang tuanya tahu apa enggak. Cuman dengan Cik Sis mamek dulu aku pernah lihat juga kontennya dia yang apa sih, ada keju mahal sing warnane ora koyok keju terus dipangan regane larang yang kayak gitu-gitu. Itu kan berarti menunjukkan kalau dia beli itu udah ada duit. Rumahnya juga udah, itu rumah orang tuanya udah bagus. Terus dia kalau belajar online juga pakainya MacBook. Astagfirullah, ngel banget rak besok ya Allah. Pokoknya semuanya serba ada gitu ya. Nah mungkin orang tuanya Cik Sis ini tuh lagi berada di fase deg-degser. Ya mak teratap apa ya, karena untuk beberapa orang yang berkuasa, punya duit, sugih katakanlah ya, banyak dari mereka itu yang apa ya, nggak yang sesumbar. Mungkin sesumbarnya tuh di dunia nyata, kayak misal kumpul sama keluarga terus bayarin semuanya dengan sukarela, kumpul sama temennya ya wes dibosi. Kalau beli perabotan ya tinggal beli-beli aja tapi santai, tidak dengan sadar dan tidak dengan sengaja untuk memvideokan hal itu dan untuk diupload ke sosmed gitu loh. Maksudnya di dunia nyata beneran real life gitu loh. Ya mungkin Cik Sis juga melakukan hal yang sama, tapi orang-orang lain yang setauku ya mereka melakukan itu langsung gitu ya, bayarin kayak beli barang, tapi nggak yang dengan sadar dan tenanan gitu loh melakukannya terus nguploadnya ke sosmed. Karena untuk beberapa orang mengupload kekayaan seperti ini tuh apa ya, resikonya banyak guys ya. Yang pertama menimbulkan iri. Ya kan, orang-orang jadi iri apalagi sekarang corona. Ya kan, banyak orang yang dipecat lah, ekonominya goyang, yang tadinya punya santai-santai aja hidupnya jadi nggak santai, jadi mikir, jadi mau tidur terus tiba-tiba di otak bilang, "Hei goblok bangun, Anda masih miskin," nih kayak gitu-gitu. Terus mau makan sesuap nasi, ya ampun, susah sekali mulut ini. Ya ampun anakku belum makan, atau ya ampun istriku belum makan. Ya udah deh aku nggak jadi makan, buat mereka dulu aja, yang kayak gitu-gitu. Bisa aja jadi sasaran santet ya toh. Kalian pernah inget gak ada berita pembunuhan satu keluarga yang dikunciin di kamar mandi? Ingat gak? Ya mungkin itu apa ya, alasannya iri, dengki, gak suka karena keluarganya bahagia-bahagia aja, duitnya banyak, yang gitu-gitu loh. Bisa jadi sasaran seperti itu, ngerti kan?
bisa jadi sasaran penculikan juga karena wajah mereka berdua, Cik Sis dan adiknya itu terpampang nyata. Bisa aja dia pas keluar kemana gitu kan bisa jadi target penculikan, kita nggak ada yang tahu ya toh. Nek wes duit ki biasanya wong moto peteng ya kan, penculikan apalagi perampokan ya kan, terus iri, dengki, nggak suka, terus kalau konten ini dilihat sama orang-orang yang maaf ekonominya kurang oke, kurang baik, apa ya, orang mau termotivasi tuh nggak jadi termotivasi gitu loh. Isonya dadine miso gitu, kayak aku. Bilang aja Kak, iri tanda tak mampu. Ya tapi kalau kita mau termotivasi juga logis aja gitu loh mikirnya. Kini SMA ku enggak. Aku sering ngerasani kadang sama kakakku ya kayak, ya dia kan enak dek, keluarganya udah sugih, bapak wes duit ya toh. Ya dia mau apa lagi yang kurang di dunia ini, mungkin dia kurang perhatian mungkin ya kan, karena orang tuanya sibuk mencari duit dan dia apa-apa udah ada, disediain mbak juga. Jadi ya udah, dia kurang apa perhatian mungkin, makanya getting attentionnya lewat sosmed yang kayak gitu-gitu. Menurutku si Cik Sis ini tuh menjadi korban ya. Jadi jujur aku nggak nyalahin Cik Sisnya karena menurutku kontennya juga ya lucu-lucuan gitu ya. Tapi dia menjadi korban logaritma sosmed di mana dia akan terpacu untuk membuat hal yang lebih, menunjukkan hartanya lebih-lebih, atau mungkin habis ini beralih konten jadi karena ini mau bulan puasa jadi bagi-bagi gitu ya. Bagus, membantu sesama gitu kan. Tapi dia jadi korban logaritma sosmed zaman sekarang gitu, dimana dia akan memberikan lebih-lebih untuk dapat like atau view yang banyak, yang berjuta-juta. Kalau kita lihat di akun TikToknya Cik Sis juga, dia di awal-awal video mungkin sudah mencoba biar terkenal atau biar dapat attention masyarakat dengan ya kita katakanlah tadi yang video pertama yang tadi dia nyaut ya, mungkin nggak dapat dengan cara kayak gitu kan. Terus akhirnya dia menemukan jati dirinya gitu ya, menemukan konten yang disukai masyarakat gitu kan, menemukan suatu isu yang kalau di Indonesia itu pasti naik ya kan. Kita tahu kalau semua orang itu haus akan pengakuan, semua orang nggak cuma laki-laki tapi haus akan pengakuan apa yang udah dia lakuin, atau sekedar pengakuan yo kowe ayu, atau yo rambutmu ki apik, yo kulitmu ki apik, yo kowe ki sugih, yo kowe ki anak wong sugih, atau yo mobilmu ki apik. Sekedar pengakuan seperti itu tuh semua orang haus akan itu. Nah mungkin itu berlaku juga dengan Cik Sis ya kan, karena dia juga manusia gitu loh. Cuman pada dasarnya aku mikirin orang tuanya gitu ya, teratapan rakyat nek bar diuber wong pajak ya kan, atau tiba-tiba rumahnya didatengin orang untuk minta sumbangan, tolong bantu saya Pak, saya lihat konten anak Bapak kan begini, alangkah lebih baiknya uang itu disumbangin ke orang yang lebih mampu dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Karena untuk orang yang punya duit, apalagi pasti bapak ibunya itu punya usaha atau kerjaannya yang duitnya berlimpah gitu ya. Biasanya orang-orang seperti itu tuh kan mengefisiensikan pajak gitu ya. Bukan terus hilang tanggung jawab akan pajak, tapi mengefisiensikan gitu loh. Jadi mungkin bapak ibunya lagi teratapan gitu ya, atau punya backingan pajak gitu. Aku nggak tahu ya kan. Ya itu sih, mungkin bapak ibunya lagi teratapan kali ya guys. Tapi buat kalian ya, nih kalian perlu tahu untuk kalian lihat videonya Cik Sis ini, kalian harus sadar kalau biasanya yang anak brojol rumahnya udah begitu, itu biasanya hartanya udah turun-temurun. Kalau enggak orang tuanya emang udah orang tuanya atau orang tuanya itu tuh udah benar-benar kerja keras gitu ya, memeras keringat, sikil dadi ndas dadi sikil, yang bisa akhirnya ada kekayaan seperti itu. Rumah udah ada, semua berkecukupan, anaknya nggak perlu kerja keras, anaknya juga nggak perlu memet kayak anjing aku mau kuliah di sini nggak bisa, atau aduh aku mau beli skincare ini nggak bisa, atau aku mau begini nggak bisa karena kepentok duit. Enggak, itu pasti udah kayak dinasti gitu loh. Mungkin buyutnya yang punya apa gitu, mungkin bapaknya yang punya perusahaan apa, punya usaha apa, punya mebel atau apa segala macam. Pokoknya ada usaha yang turun-temurun dan itu nggak habis 7 turunan. Biasanya seperti itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada anak muda yang jadi kayak satu anak muda, misal anak-anak lainnya nggak bisa ngangkat keluarganya, dia doang yang ngangkat keluarganya. Tapi di umurnya Cik Sis yang segitu ya, kalau kita lihat kayaknya dia nggak mungkin umur 40 kan. Kayaknya itu dari orang tuanya gitu. Begitu teman-teman. Jadi jangan kalian lihat kontennya Cik Sis langsung telan mentah-mentah terus kalian nuntut orang tuamu, Pak Bu komen aku tuh kok kayak gini. Enggak, jangan kayak gitu ya.
I think itu orang tuanya Ci Isis juga berada gitu ya, punya jabatan tertentu atau punya usaha tertentu. Kayak apa ya, kayak keluarga cendana. Aku kan kalau udah dibilang keluarga cendana wis mesti sugih. Atau anaknya Sultan D kan wis mesti sugih. Yang di Dubai yang melihara macan, punya Lambo banyak ya, Lambo dari taksi ya kan. Tapi mereka kan tidak menunjukkan kekayaannya dengan sengaja dan sadar kalau benar-benar sengaja kalau nih lo Lambo, aku baru beli Lambo sekian, aku habis beli macan sekian. Enggak yang kayak gitu loh. Ya udah santai aja, tunjukin aja gitu ya. Karena mungkin kalau di Dubai itu hal yang wajar. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia kurang kali ya. Ya gitu deh. Nah, kesimpulannya nih, aku jujur kurang setuju dengan kontennya Ci Isis ini karena pertama, kalau orang melihat kontennya Ci Isis itu nggak semua orang bisa ya udah buat lucu-lucuan aja, buat ngisi timeline doang atau buat seru-seruan aja gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Karena menurutku kontennya dia itu buat orang yang nggak bisa menerima itu, buat orang yang mungkin tidak open mind, yang nggak tahu sosial media itu sebenarnya kayak gimana, akan menimbulkan apa ya, kesenjangan sosial, kesedihan, kayak jadi nggak bahagia hidupnya, nggak bersyukur, apalagi buat orang-orang yang ekonominya kurang baik ya, buat orang-orang yang apalagi terdampak COVID sekarang gitu, mungkin lagi nggak ada kerjaan, banyak banget yang curhat ke aku juga, Mbak 1 HP buat serumah atau makan aja susah dan lain-lain. Itu jadi nggak bahagia lihat kontennya dia gitu loh. Di saat orang lain susah, terus lihat kontennya, surip, mau enak ya, meh mangan sego goreng wae, dadak tuku gerobake sik, kene meh mangan wae, nggo sego wingi, nggo sego aking, nggo sego basi ya toh, nggo sayur nget-ngetan wis minggu lalu yang kayak gitu-gitu. Terus juga kalau nontonin videonya Ci Isis, nggak membikin aku pribadi jadi termotivasi tuh enggak. Justru aku termotivasi ketika ngelihat orang yang jualan nggak laku atau orang yang lagi kena musibah, orang yang lagi sakit, yang kayak gitu-gitu tuh jadi bersyukur gitu ya. Oh syukur ya, aku tuh masih bisa jalan, masih bisa nafas. Oh syukur penyakitku tuh cuman batuk pilek, yang cuman kalau ngomong ngap doang, nggak yang penyakit yang harus nyusahin orang banyak, nggak yang penyakit yang gimana-gimana. Oh untung ya aku hari-hari tuh bisa makan, walaupun cuman makan nasi, endok, mie tuh enak banget. Tapi kalau lihat kontennya Ci Isis tuh bukan jadi termotivasi, malah jadi ndresulo. Tahu ndresulo? Ndresulo itu ngomel, nggak bersyukuran, jadi jengkelan, jadi nggak bersyukur sama apa yang udah kita punya. Ini buat Ci Isis sih, kalau misalnya ya lanjutin aja konten yang seperti ini, toh juga setiap konten yang kamu lakukan pasti ada yang pro dan ada yang kontra gitu loh. Tapi kamu, Ci Isis, harus memastikan kalau kamu dan adikmu tidak akan melarat sampai kamu meninggal beserta anak-anakmu dan suamimu. Kitenan. Soalnya apa? Orang-orang udah lihat kamu pas muda kayak gini. Kalau kamu yakin mah nggak apa-apa, jalan aja terus gitu ya. Cuman hati-hati yang tadi aku bilang, sasaran kejahatan, iri, dengki, santet, yang kayak gitu-gitu loh. Itu kan kalian mungkin nggak mikirin ya, tapi siapa tahu amit-amitnya kalau nyampe ke situ. Ya itu sih. Kalau kamu Ci, kalau nggak bisa memastikan anak cucumu nanti sugih kayak kowe saiki gitu ya, mending jangan. Udah biar artis aja yang bikin sensasi, bikin drama, nunjukin saldo ATM dan lain-lain ya, beli barang mewah, buang-buang barang mewah dan sebagainya. Kamu jangan, wis tak andani, manuto. Bahkan pangeran, raja atau putra raja gitu ya, putra mahkota, syailah, dia aja harus berusaha keras gitu ya, belajar macam-macam, belajar tata krama, belajar tradisi, punya tanggung jawab yang berat, gak boleh sembarangan bertindak kalau gak mau digulingin sama rakyatnya. Itu raja loh. Apalah Anda hanya seorang anak wong sugih gitu ya. Baru aku dihujat anak-anak wong sugih. Bapakku sugih, dua iki, aku iso ngene-ngene. Gak apa-apa, santai aku mah. Tapi itu sih, ini kan cuman ngasih tahu aja, ini pendapatku gitu ya. Anak raja aja harus sebegitunya gitu ya. Nah kamu anak raja loh, anak sultan loh, gila nggak? Nah ini bapak ibunya nggak keluar kan? Bapak ibunya teratapan guys, dioyak uang pajak tenan. Pikiranku pertama kali kalau lihat videonya itu tuh, sugi bapak ibu teratapan ya. Rumornya itu pamannya tuh yang punya Tencent kan ngerti game PUBG. Nek login kan ada Tencent game. Nah itu yang punya itu. Gila, Tencent aja udah bikin film anjing. Tapi kalau rumor itu benar ya, congratulations ya Ci, dan semangat karena beban itu sungguh berat gitu ya. Kalau anaknya, aku nggak tahu bapak ibunya punya anak cewek, punya anak cowok apa enggak gitu ya. Tapi semangat buat nanti meneruskan kerjaan keluargamu kalau emang itu benar gitu ya. Karena kamu harus memastikan kalau uang itu terus berputar dan terus harus selalu ada gitu kan. Dan sing duwe Tencent. Banyak di luar sana.
game. Di saat PUBG masih berkibar, Anda akan beli gerobak nasi goreng terus. Edan. Tapi apa ya? Wow alam gitu ya, nggak ada yang tahu gitu ya. Pokoknya intinya semangat terus sih. Karena untuk menjaga duit itu selalu ada tuh agak sulit gitu ya. Contohnya apa, bos Nokia gitu. Dia merasa tidak punya kesalahan dengan apa yang dia buat, tapi tiba-tiba hilang begitu saja gitu ya. Ya itu sih, mawas diri aja sih Ci. Hati-hati jangan ojo kebablasan menunjukkan itu gitu ya. Dan buat orang-orang lain ya yang sugih, meh ora karepmu. Kalau kalian berpikiran akan membuat konten yang sama, jangan. Tolong perhatikan keselamatan kalian. Tolong perhatikan ya. Soalnya kalau kalian beneran ada atau mbok ada-adain atau sampai pinjem atau ngaku-ngaku punya orang apapun itu, amit-amitnya tiba-tiba tuh kalian jadi sasaran kejahatan gitu loh. Kalau emang Cici wes nek sing duwe game Tencent kan wes sugih, wah wes ngawu-ngawu ya kan. Mungkin dia punya penjagaan ketat gitu loh. Masuk ke rumahnya juga mungkin harus pakai retina yang kayak gitu, terus rumahnya pokoknya ada penjagaannya, ada security-nya gitu loh. Lah nek kowe ya kan hati-hati wae, siapa tahu gitu ya kalau kalian menunjukkan kekayaan kalian dengan berlebihan di sosial media tuh kalian jadi objek sih, jadi sasaran empuk para penjahat di luar sana. Dan juga sasaran empuk kancamu, dibikin ATM berjalan. Silai sik Des, aku rak didit. Jaluk rokokmu sik. Ayo mabuk yuk. Bayari sik. Hati-hati ya. Jadi gitu aja konten kali ini. Buat yang lagi puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai hari terakhir, hari kemenangan kita ya kan. Buat yang belum bisa puasa di hari pertama puasa atau hari kesekian puasa, tetap semangat nyaur tangengko ya kan. Jadi gitu aja. Oh sama satu lagi, kalau kalian nonton ini mau buka puasa ya selamat berbuka puasa. Gitu aja, don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye.